Di tengah gencatan senjata yang sangat rapuh dan negosiasi pertukaran sandera yang sulit, kelompok Hamas baru saja mengirimkan pesan tegas yang bisa menggagalkan seluruh peta jalan perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Hamas menegaskan siap bertempur kembali jika agresi Israel berlanjut di jalur Gaza. Lebih penting lagi, mereka menolak mentah-mentah usulan untuk meninggalkan Gaza dan melucuti senjata mereka. Anggota Biro Politik Hamas, Hossam Badran, menyatakan bahwa senjata bagi mereka adalah senjata seluruh rakyat Palestina dan merupakan bagian dari sejarah, masa kini, dan masa depan. Ini adalah pukulan telak bagi proposal Trump yang memasukkan perlucutan senjata sebagai syarat utama. Mari kita bedah mengapa Hamas sangat keras kepala dalam masalah senjata ini dan apa dampaknya bagi masa depan Gaza. Senjata adalah urat nadi perlawanan. Penolakan Hamas untuk menyerahkan senjata bukan hanya masalah militer, tetapi masalah ideologis. Perlucutan senjata. Badran mengakui bahwa masih banyak bagian dari proposal Trump yang belum disetujui, terutama poin krusial soal perlucutan senjata Hamas dan rencana pemerintahan Gaza pasca perang. Negosiasi sulit. Ia meramalkan negosiasi akan sangat sulit ke depannya, terutama karena pandangan Hamas terhadap senjata. Pandangan ideologis tentang senjata. Hamas melihat senjata bukan sekadar milik kelompoknya, tetapi simbol perlawanan rakyat Palestina. Kepemilikan kolektif. Badran menegaskan, senjata Hamas bukanlah satu-satunya. Hari ini kita berbicara tentang senjata, yang merupakan senjata seluruh rakyat Palestina. Kebutuhan sejarah. Baginya, senjata dalam kasus Palestina adalah hal yang wajar dan bagian dari sejarah, masa kini, dan masa depan, dan merupakan alat individual untuk membela rakyat Palestina. Ancaman perang kembali. Meskipun perang telah berlangsung selama 2 tahun dan menghancurkan Gaza, Hamas menunjukkan ketahanan dan kesiapan untuk kembali ke medan perang. Ketahanan. Badran mengakui tidak menyangka perang akan berlanjut selama 2 tahun, namun perlawanan dengan bantuan Brigade Qassam tetap mampu bertahan dan melancarkan serangan langsung terhadap pasukan Israel. Hamas menegaskan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk kembali berperang, kecuali Israel kembali melanjutkan agresinya. Sikap defensif. Badran menyatakan, kami berharap kami tidak akan kembali perang, tapi rakyat Palestina dan pasukan perlawanan niscaya akan menghadapi dan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menangkal agresi ini, jika pertempuran ini terpaksa dilakukan. Keputusan Hamas ini menempatkan proposal Trump dan rencana AS untuk pemerintahan Gaza pasca perang dalam risiko besar. Rencana AS yang ingin mengganti kekuasaan Hamas dengan otoritas transisi dan pasukan multinasional tidak akan berjalan jika Hamas, yang masih mengontrol kekuatan militer di lapangan, menolak menyerahkan senjata dan meninggalkan wilayah tersebut. Menurut Anda, mengingat sikap Hamas yang teguh pada perlucutan senjata, apakah ada jalan tengah yang realistis bagi AS dan Israel untuk memastikan keamanan jangka panjang di Gaza tanpa harus mengulang konflik bersenjata? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.